Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, menjaganya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Allah jadikan wajah orang tersebut berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat, karena mendapatkan nikmat yang banyak darimu ya Allah. Pemirsa sekalian, pada pagi hari ini, mari kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, yaitu hadis nomor 27. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatani huma Qur'anun wa huma yashfa'ani wa huma mimma yuhibbuhumallahu. Al-ayatani fi akhiri suratil Baqarah. Artinya, hadis nomor 27 kitab Al-Jami'us Shaghir. Dua ayat di mana kedua ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Keduanya adalah memberikan syafaat atau penyembuhan, dan keduanya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua ayat tersebut adalah dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Dailami dari Abu Hurairah. Status hadis ini dhaif. Hadis ini bisa Anda baca juga dalam kitab Jam'ul Jawami' atau yang masyhur dengan kitab Jami'ul Kabir karangan Imam As-Suyuti pada hadis nomor 53. Anda juga bisa membacanya dalam kitab Fathul Kabir karangan Imam Suyuti juga hadis nomor 32. Nah, dari ketiga kitab ini ada perbedaan redaksi hadis dalam lafal yashfa'ani. Kalau pada kitab Jam'ul Jawami ditulisnya yashfa'ani, yashfiyani yang artinya menyembuhkan, tapi kemudian pada kitab Jami'us Shaghir tertulisnya yashfa'ani, memberi syafaat. Kemudian dalam kitab Fathul Kabir juga yashfa'ani yang artinya memberikan syafaat. Ya, dalam matanya itu ada dua redaksi yang berbeda, ada yashfa'ani, ada yashfiyani, tetapi secara makna itu berhimpitan. Kemudian kita lihat syarahnya. Kalau dalam kitab syarah Jam'ul Jawami karangan Imam Nawawi, itu dalam syarah kitab Jam'ul Jawami itu yang diterbitkan oleh Al-Azhar kalau nggak salah ya, maaf bukan karang Imam Nawawi tadi, itu yashfiyani menyembuhkan, itu ditafsiri bahwa dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini bisa menyembuhkan. Dengan kata lain merupakan obat, bisa dijadikan media ruqyah untuk penyakit-penyakit baik yang sifatnya jasmani maupun yang sifatnya rohani. Tentu bagaimana teknik ruqyah menggunakan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini,
ada teknik-teknik khusus yang perlu kita pelajari kalau kita serius mau mendalami dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini sebagai ayat-ayat penyembuh, yaitu kepada ahli ruqyah. Tapi kemudian dalam penjelasan kitab Jam'ul Jawami tersebut pada akhirnya dikatakan bahwa penyebutan khasiat atau fadilah dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tersebut pada hakikatnya adalah untuk menunjukkan keutamaan dari dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu, dan kedua untuk memberikan semangat agar umat Islam lebih memperbanyak, lebih mencintai Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah dua ayat yang terakhir. Nah, terus kalau kita lihat dalam syarah Al-Jami'us Shaghir, yaitu Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi, meskipun di sana lafaznya ditulis yashfa'ani, memberikan syafaat, tetapi dalam syarahnya Imam An-Sun'ani justru menjelaskan yashfiyani, menyembuhkan. Bahkan untuk menjelaskan tersebut, beliau itu mengutip satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 82 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Mohon maaf kalau pembacaannya kurang fasyih atau ada yang salah. Saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Di sini dijelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran yang salah satu fadilah atau salah satu fungsinya adalah sebagai obat dan juga sebagai rahmat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran tersebut akan menambahkan kerugian demi kerugian. Ya, tidak kerugi gimana ya? Dia akan tambah rugi karena tidak percaya kepada Al-Quran. Misalnya Al-Quran mengatakan harus berbuat baik, dia tidak berbuat baik, maka tambah rugi. Tapi justru kalau bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran memerintahkan kita sholat, kita langsung sholat, tambah untung dapat pahala. Kita lanjutkan ya ini. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi secara global Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa Al-Quran selain mukjizat, salah satu faidahnya adalah bisa digunakan sebagai obat dalam tanda petik, ayat-ayat ruqyah untuk media kita berikhtiar mendapatkan kesembuhan dari penyakit-penyakit yang kita derita, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Ayatani huma Qur'anun wa huma yashfa'ani wa huma mimma yuhibbuhu mallahu, yaitu al-ayatani fi akhir suratil Baqarah. Kemudian Imam Al-Munawi juga menjelaskan lalu bagaimana caranya supaya pembacaan kedua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini bisa menjadi obat bagi kita. Ya tentu dari segi qiraah bacaannya dia itu fasih, benar sesuai dengan ilmu tajwid. Dari segi hatinya, keyakinannya juga dia betul kuat, minta kepada Allah dengan
bacaan ini mudah-mudahan Allah menyembuhkan kita dari semua penyakit-penyakit yang kita derita. Kemudian di dalam kitab At-Tanwir karangan Imam As-San'ani, yaitu kitab syarah dari Jami'us Shaghir, juga dijelaskan begitu, bahwa di sini bahkan lebih global lagi. Imam As-San'ani menjelaskan bahwa semua Al-Quran itu merupakan obat, bisa digunakan untuk obat penyembuh, baik penyakit-penyakit lahir maupun penyakit-penyakit batin. Nah, kalau kita baca lagi redaksi hadisnya, maka di sini yang kita garis bawahi ayatane huma Qur'anun yasfa'ani yuhibbuhumallah. Jadi ada 3 keutamaan menurut hadis ini dari 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu yang pertama dia adalah sebagai Al-Qur'an. Artinya apa kalau Al-Quran? Kalau dia dibaca itu mendapatkan pahala ibadah. Yang kedua, nah kalau dia sudah Al-Quran maka masuk dalam cakupan ayat Al-Quran yang umum, yaitu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khosara. Jadi secara umum Al-Quran memang kalau dibaca mendapatkan pahala, dan kalau dibaca dengan metode yang benar itu bisa dijadikan sebagai ayat-ayat ruqyah untuk menyembuhkan penyakit lahir maupun penyakit batin. Wahuma yashfa'ani. Nah, kedua ayat tersebut bisa memberikan syafaat. Artinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca kedua ayat terakhir surat Al-Baqarah tersebut, insya Allah kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yashfa'ani ini kemudian dikuatkan oleh hadis lain, dan di mana dalam hadis tersebut dikatakan bahwa barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka cukuplah bagi dia membaca kedua ayat tersebut. Maksudnya cukup apa? Ayat tersebut menjadi sebab kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya yang mungkin menimpa dia pada malam itu. Memberikan pertolongan apa? Ya, dengan kedua ayat tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak sebagai pengganti dari qiyamul lail atau ayat-ayat Al-Quran yang lupa kita baca ketika malam hari itu. Yashfa'ani. Kalau Qur'anun tadi dijelaskan oleh ayat surat Al-Isra ayat 82 tadi, yaitu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kalau yashfa'ani itu tadi kemudian dikuatkan oleh hadis sahih yang mengatakan, saya baca aja, mengatakan yaitu ini pada kitab Jami'us Shaghir hadis nomor 8927 dalam syarahnya nih Faidul Qadir terbitan Darul Hadis Kairo karangan Imam Al-Munawi, halaman 217, juznya juz 8. Amin. Saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada suatu malam, kafatahu, maka dia dapat mencukupinya. Apa yang dimaksud mencukupinya? Nah,
ai iktinauhu an qiyami tilkal lailati bil Qur'an. Nah, sudah cukup untuk mewakili dia dari membaca Al-Quran. Artinya begini, di waktu malam itu disunahkan banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, bagi orang-orang yang tidak bisa membaca banyak ayat, banyak surat, maka membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu sudah bisa mewakilinya. Ya betul yang seperti saya katakan tadi. Jadi man qara'al ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Yang selanjutnya fadilah yang ketiga yaitu wahuma mimma yuhibbu humallahu. Jadi yang pertama 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah merupakan Al-Quran, yang kedua bisa memberikan syafaat, yang ketiga bisa dijadikan sebagai media obat, dan yang keempat akan dicintai. Kedua ayat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang selanjutnya dia itu merupakan sebab turunnya rahmat. Dengan kata lain, mari kita memperbanyak membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah agar apa? Mudah-mudahan dengan membaca kedua ayat tersebut kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, segala penyakit kita baik penyakit lahir maupun penyakit batin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan seperti Allah mencintai ayat tersebut, kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, mudah-mudahan dengan membaca kedua ayat tersebut kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mana bunyi ayatnya surat kedua ayat dari surat Al-Baqarah tersebut? Mari kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan saya tidak salah membacanya karena memang ya bukan ahli Al-Quran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.